Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Faiz Brilian dengan NIM 250805741886 dan dari kelas 2025F. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis data mahasiswa yang mencakup distribusi kelas, jenis kelamin, domisili, serta pola akomodasi, baik itu dari rumah ke kampus maupun dari kampus ke rumah. Data ini tidak hanya menunjukkan komposisi jumlah mahasiswa, tetapi juga mengungkap pola dominasi jenis kelamin, asal domisili, serta kecenderungan penggunaan akomodasi transportasi. Oke, pada tabel pertama ini menunjukkan distribusi jumlah responden pada setiap kelas dengan total keseluruhan 316 orang. Kelas dengan jumlah responden tertinggi adalah kelas 25B dan 25D, masing-masing sebanyak 42 orang, yang mewakili 13,3% dari keseluruhan data. Diikuti kelas 25C sebanyak 41 orang yang mewakili 13% dari keseluruhan data, serta kelas 25E dan 25I masing-masing dengan 40 orang yang mewakili 12,7% dari keseluruhan data. Kelas 25A memiliki responden sebanyak 38 orang yang mewakili 12,0 dari keseluruhan data. Kelas 25F sebanyak 37 orang yang mewakili 11,7% dari keseluruhan data, dan kelas 25G merupakan yang relatif lebih sedikit respondennya dengan 31 orang yang mewakili 9,8% dari keseluruhan data. Sementara itu, kelas 25IUP memiliki jumlah paling sedikit dengan 5 orang yang mewakili 1,6% dari keseluruhan data. Selanjutnya, pada tabel kedua ini menunjukkan distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan kelas dan jenis kelaminnya dengan total 316 mahasiswa yang terdiri dari 114 laki-laki dan 202 perempuan. Kalau kita lihat, hampir seluruh kelas didominasi oleh mahasiswa perempuan. Seperti 25A memiliki 11 laki-laki dan 27 perempuan, kelas 25B terdiri dari 17 laki-laki dan 25 perempuan, serta kelas 25C memiliki 17 laki-laki dan 24 perempuan. Pada kelas 25D terdapat 18 laki-laki dan 24 perempuan. Sedangkan kelas 25E menunjukkan perbedaan cukup besar dengan 12 laki-laki dan 28 perempuan. Kelas 25F berisi 15 laki-laki dan 22 perempuan. Sementara kelas 25G memiliki jumlah laki-laki yang paling sedikit, yaitu 6 orang dibandingkan dengan perempuannya, yaitu 25. Kelas 25I terdiri dari 14 laki-laki dan 26 perempuan. Nah, ini berbeda dengan kelas lainnya. Kelas 25 IUP justru didominasi oleh laki-laki dengan 4 laki-laki dan 1 perempuan, meskipun jumlah totalnya sangat kecil yang hanya berjumlah 5 orang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa distribusi jenis kelamin tidak seimbang dan cenderung didominasi oleh mahasiswa perempuan di hampir semua kelas kecuali kelas IUP. Nah, pada tabel ketiga ini menunjukkan distribusi mahasiswa berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan domisili dengan total 316 mahasiswa. Secara keseluruhan, mayoritas mahasiswa berasal dari luar Surabaya sebanyak 194 orang. Sedangkan yang berdomisili di Surabaya berjumlah 122 orang. Pada kelompok laki-laki terdapat 66 mahasiswa dari luar Surabaya dan 48 dari Surabaya. Sedangkan pada perempuan terdapat 128 dari luar Surabaya dan 74 dari Surabaya. Sehingga baik pada laki-laki maupun perempuan jumlah mahasiswa dari luar Surabaya lebih dominan di hampir seluruh kelas. Pola yang sama terlihat, yaitu mahasiswa dari luar Surabaya lebih banyak dibandingkan yang dari Surabaya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Selain itu, jumlah mahasiswa perempuan tetap lebih tinggi dibandingkan laki-laki di hampir semua kelas. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak berasal dari Surabaya dan distribusi jenis kelamin tetap didominasi oleh perempuan di berbagai kelas. Selanjutnya, pada tabel keempat ini menunjukkan distribusi jarak mahasiswa dari rumah menuju kampus berdasarkan domisili dengan total 316 mahasiswa yang terdiri dari 194 mahasiswa dari luar Surabaya dan 122 dari Surabaya. Secara umum, akomodasi transportasi yang paling dominan digunakan adalah kendaraan pribadi, baik ditulisnya secara konsisten atau sama maupun dengan variasi penulisan atau penambahan kata, dengan total penggunaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan akomodasi lainnya. Mahasiswa dari luar Surabaya juga cenderung lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan mahasiswa dari Surabaya. Meskipun keduanya sama-sama menjadikan akomodasi kendaraan pribadi sebagai pilihan utama. Selain itu, penggunaan ojek online juga cukup signifikan, baik sebagai akomodasi utama maupun kombinasi atau gabungan dengan akomodasi lain, meskipun jumlahnya masih di bawah kendaraan pribadi. Di sisi lain, penggunaan transportasi umum seperti kereta atau bus relatif rendah dan tersebar dalam berbagai variasi jawaban yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengisian data ini.
Akomodasi berjalan kaki juga dilakukan, tapi jumlahnya tidak dominan dibandingkan kendaraan pribadi. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mengandalkan kendaraan pribadi dan ojek online dibandingkan dengan transportasi umum. Nah, sampailah pada tabel terakhir ini yang menunjukkan distribusi akomodasi mahasiswa pulang dari kampus ke rumah berdasarkan jenis kelamin dengan total 316 mahasiswa yang terdiri dari 114 laki-laki dan 202 perempuan. Secara umum, akomodasi transportasi yang paling dominan digunakan adalah kendaraan pribadi, baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan akomodasi lainnya. Mahasiswa perempuan terlihat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan laki-laki, yang mana jumlah totalnya perempuan yang memang lebih besar daripada laki-laki. Selain itu, ojek online juga menjadi pilihan yang cukup sering digunakan, terutama oleh mahasiswa perempuan, baik sebagai akomodasi utama maupun dikombinasikan atau digabungkan dengan berjalan kaki. Di sisi lain, penggunaan transportasi umum seperti kereta atau bus relatif rendah dan cenderung didominasi oleh mahasiswa perempuan, sementara mahasiswa laki-laki hampir tidak menggunakannya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mengandalkan kendaraan pribadi dan ojek online dibandingkan dengan transportasi umum, serta adanya ketidakkonsistenan dalam penulisan kategori yang dapat mempengaruhi keakuratan analisis. Oke, kesimpulannya data menunjukkan bahwa komposisi mahasiswa didominasi oleh perempuan, mayoritas berasal dari luar Surabaya dan sangat bergantung pada kendaraan pribadi serta ojek online. Pola ini menggambarkan karakter mobilitas dan kebutuhan menyata mahasiswa. Oleh karena itu, temuan ini seharusnya menjadi dasar dalam mempertimbangkan kebijakan maupun fasilitas yang lebih relevan dengan kondisi mahasiswa saat ini. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil analisis data mahasiswa dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.